tahukah kamu, di balik kekuatan militer Indonesia, ada satu pasukan rahasia yang tidak banyak orang tahu? Pasukan ini jarang muncul di media. Jumlah personelnya tidak diketahui. Struktur organisasinya dirahasiakan. Bahkan, para anggotanya sendiri sering tidak tahu kemana mereka akan dikirim sampai detik terakhir. Mereka disebut Satuan 81 Kopassus, pasukan elit, di atas pasukan elit. Kita semua tentu sudah tidak asing dengan satuan-satuan elit TNI seperti Kopassus, Kopaska, dan Denjaka. Mereka adalah pasukan terpilih yang menjalani pelatihan keras, brutal, bahkan membuat tentara asing pun terperangah. Namun, di dalam tubuh Kopassus ada satu unit yang berbeda. Lebih kecil, lebih selektif, dan jauh lebih berbahaya. Unit ini dirancang untuk melaksanakan operasi paling sulit, paling berisiko tinggi, dan seringkali paling rahasia. Kelahiran Satuan 81 bermula dari sebuah peristiwa besar yang mengguncang Indonesia. 28 Maret 1981, pesawat Garuda Indonesia. Penerbangan 206 dibajak oleh kelompok teroris Komando Jihad. Insiden ini dikenal sebagai Woyla Hijacking. Saat itu Indonesia tidak memiliki satuan anti-teror yang benar-benar siap menangani situasi seberat ini. Dalam waktu singkat, pemerintah membentuk tim dadakan gabungan dari prajurit terbaik Kopassus. Mereka berlatih kilat, mempersiapkan diri dalam waktu sempit untuk misi yang bisa saja berakhir dengan tragedi besar. Tim tersebut dipimpin oleh Maijen Luhut Binsar Panjaitan dengan wakilnya Prabowo Subianto. Hasilnya, dalam operasi kilat di Bandara Don Muang, Thailand, pasukan elit Indonesia berhasil membebaskan Sandera dan melumpuhkan para pembajak. Dunia terkejut, dan Indonesia sadar, kita butuh satuan khusus anti-teror permanen. Setahun kemudian, pada 30 Juni 1982, satuan itu resmi dibentuk dengan nama Detasemen 80, Satu Anti-Teror Kopassus, atau disingkat GULTOR. Dari sinilah sejarah satuan paling rahasia Indonesia dimulai. Berbeda dengan satuan khusus lain, Satuan 81 punya 4 fokus utama yang membuatnya sangat strategis. 1. Operasi kontraterorisme, mulai dari pembebasan Sandera, pembajakan pesawat, hingga mencegah sabotase. 2. Serangan ke target bernilai tinggi, termasuk eksekusi cepat terhadap sasaran prioritas dan penghancuran fasilitas musuh yang krusial. 3. Pengamanan VIP di situasi ekstrim, termasuk kunjungan kepala negara, acara internasional, dan kondisi ancaman tinggi. 4. Operasi rahasia dan intelijen, dari pertempuran kota, infiltrasi, hingga operasi senyap yang tak pernah masuk berita. Dalam banyak kasus kehadiran mereka tidak pernah diumumkan, tapi dampaknya sangat nyata. Menjadi anggota Satuan 81 bukan perkara mudah. Hanya prajurit terbaik dari Kopassus yang boleh mengikuti seleksi. Dan dari situ pun, hanya segelintir yang berhasil lolos. Seleksi fisik dan mental mereka brutal. Tidak ada toleransi untuk keraguan. Mereka berlatih bersama satuan-satuan elit dunia, seperti Delta Force Amerika, SAS Inggris, dan Spetsnaz Rusia. Tujuannya jelas, membentuk pasukan dengan ketahanan, presisi, dan insting tempur yang jauh di atas rata-rata. Mereka juga dilatih untuk tidak bergantung pada teknologi, melainkan pada taktik, improvisasi, dan mental baja. Saking ketatnya, bahkan anggota Kopassus yang sudah terlatih pun bisa gagal di tahap awal. Satuan 81 sudah terlibat dalam berbagai operasi penting di Indonesia, meski tak semua dipublikasikan. Mereka terjun dalam pembajakan Woyla 1981, konflik Aceh dan Papua, operasi melawan jaringan teroris Indonesia di tahun 2000-an, hingga pengamanan event internasional seperti ASEAN Summit, APEC, dan G20. Dalam setiap misi, mereka bergerak dalam senyap, tidak ada sorotan kamera, tidak ada publikasi, tapi ketika krisis datang, merekalah yang pertama maju. Satuan 81 dijuluki pasukan siluman.
Moto mereka tidak diketahui, tidak terdengar, tidak terlihat. Jumlah personelnya tidak pernah dipublikasikan. Struktur komandonya dirahasiakan. Tugas mereka baru diumumkan setelah selesai atau tidak diumumkan sama sekali. Satuan 81 adalah bukti bahwa Indonesia punya kekuatan yang tidak selalu ditunjukkan ke dunia. Mereka bekerja dalam diam, tapi keberadaan mereka menjaga stabilitas bangsa ini. Hormat setinggi-tingginya untuk prajurit Satuan 81 Kopassus. Jika kamu ingin tahu lebih dalam tentang satuan elit dan geopolitik dunia, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini bukan sekadar cerita militer, ini adalah kisah kekuatan tersembunyi Indonesia